lain ya saudara, ada kata digitalisasi. Ini gaungnya semakin nyaring di Indonesia. Bagaimana kelanjutannya ke depan? Apakah sumber daya manusia kita, SDM kita cukup untuk memenuhi perkembangan digital? Kompas Bisnis hari ini sudah bersama dengan Ilham Habibi, Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Wantiknas. Selamat pagi, Pak Ilham. Pagi, apa kabar? Kabar baik Bapak, bagaimana kabar ya Pak? Baik, Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Pak, ini soal digitalisasi di Indonesia, bagaimana Anda melihat hal ini Pak? Saya kira Indonesia itu masih termasuk negara yang sebetulnya digitalisasinya cukup gencar ya. Karena kita punya masyarakat yang muda dan mereka cepat sekali menangkap teknologi itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan keseharian. Namun demikian yang harus kita lakukan di Indonesia itu menggunakan teknologi digital ini bukan saja untuk konsumsi tapi juga untuk membuat masyarakat dan rakyat kita, negara kita lebih produktif. Itu tantangan kita ke depan. Lebih produktif itu dalam hal seperti apa nih Pak? Apakah memang ini benar-benar ngebut? Misalnya contohnya nih perbankan ya, kita lihat memang digitalisasi perbankan sudah mulai banyak. Tapi apakah hanya memindahkan layanan konvensional ke handphone, ke gadget kita masing-masing seperti itu Pak? Begini, ada sebagian daripada digitalisasi itu yang memperbaiki atau yang membuat layanan dari perbankan konvensional yang sekarang sudah disebut sebagai perbankan hibrid itu menjadi lebih nyaman, lebih cepat, dan juga lebih murah yang bermanfaat buat konsumen. Kemudian tapi ada juga layanan perbankan yang total baru, yaitu yang benar-benar disebutkan digital bank. Nah itu semua-muanya digital, dengan kata lain tidak ada cabang, tidak ada layanan yang kita kantor lihat ya, begitu ya? Ya, itu beda sekali itu. Tapi itu sebetulnya menambah spektrum daripada perbankan. Jadi ada yang perbaikan dari segi perbankan yang kita sudah kenal, dan juga ada yang baru. Jadi tergantung kita bisa pilih. Nanti seperti kalau kita mau beli buku, kan ada yang tetap suka dengan buku yang tradisional yang kita beli, yang fisik. Ada juga yang suka dengan e-book. Dua-duanya itu tergantung pilihan konsumen. Jadi ini digitalisasi memberikan pilihan lebih banyak pada masyarakat. Betul sekali. Dan tapi dengan konteks harus lebih produktif begitu ya Pak ya? Nah itu sebetulnya maksud dan tujuannya itu menurut saya akhirnya harus ke situ. Karena kita sebagai negara dan bangsa memang semakin mau maju ke depan, semakin menjadi lebih sejahtera, semakin mau menjadi lebih merata, sehingga saya kasih contoh, misalnya dengan adanya digitalisasi, harapan besarnya sebetulnya di antara lain juga adalah bahwasannya sektor UMKM kita yang memang 99% daripada lapangan pekerjaan yang disediakan di Indonesia itu memang di lapangan pekerjaan terkait dengan UMKM. Dan jika mereka bisa melakukan digitalisasi dengan baik dan benar, mereka menjadi lebih produktif, mereka mempunyai daya saing yang lebih baik, dan mereka bisa menjalankan bisnisnya dengan lebih profesional. Oke, Pak, bagaimana juga dengan pemanfaatan artificial intelligence yang semakin luas? Apakah hal ini akan menggeser kebutuhan sumber daya manusia kita? Saya kira geser itu sangat tepat istilahnya dipakai. Geser, bukan menggantikan. Karena seringkali saya mendengar menggantikan, seolah dengan adanya AI atau artificial intelligence ini, peranan daripada manusia itu tergantikan dengan mesin. Jadi seolah tidak ada lapangan pekerjaan lagi. Itu salah. Karena ini adalah alat bantu. Alat bantu yang akan memberikan kita informasi dan analisa yang lebih baik untuk membuat keputusan yang lebih baik, yang lebih kena sasaran. Saya kasih contoh, misalnya dalam kaitan COVID ini banyak hal terkait dengan data. Ya, jika kita memang misalnya pola penyebarannya seperti apa, efek daripada vaksin seperti apa, siapa yang sudah, siapa yang belum. Nah ini bisa saja kita menganalisa secara manual. Namun demikian akan jauh lebih baik kalau kita menggunakan artificial intelligence, karena kita berhadapan dengan yang saya sebut di sini sebagai big data. Jadi jumlah datanya banyak sekali. Bagaimana kita mau melaksanakan analisis secara tepat dan cepat jika memang datanya banyak sekali. Oleh karena itu adanya mekanisme yang juga sebetulnya mekanisme yang pintar, jadi intelligent, yang bisa belajar sendiri dari apa yang dilihat dalam datanya. Itu disebut sebagai satu kategori daripada artificial intelligence, itu kan namanya machine learning. Jadi machine learning adalah satu algoritma yang sebetulnya pintar, dan dia dari apa yang dia analisa bisa mengubah, memperbaiki dirinya. Tapi tetap saja hasilnya itu
tergantung dengan kita mau gunakan apa hasilnya kan, yang buat keputusan adalah kita, bukan mesin. Tapi ini juga yang menjadi sorotan adalah World Bank menghitung Pak, di 2030 Indonesia ini akan kekurangan SDM digital, talent crunch sampai 9 juta orang. Mungkinkah hal ini teratasi? Skill apa yang dibutuhkan oleh industri digital? Oh, itu sebetulnya ada berbagai macam skill. Pertama ada yang hard skill, jadi benar-benar mengerti terhadap teknologi yang kita hadapi. Misalnya artificial intelligence, blockchain, cloud computing, data analysis, big data, IoT, bla bla bla, banyak sekali. Tapi selain dari itu, dalam zaman digital ini, kita juga harus mempunyai soft skill yang kadang agak berbeda, yang saya sebut sebagai 3C. Pertama, critical thinking. Jadi kita harus terima informasinya, jangan, yaitu yang kita lihat efeknya mungkin kadang-kadang dengan tersebarnya hoax begitu cepat, karena kita dibanjiri dengan begitu banyak informasi dan pemberitaan yang seperti tsunami, kita tenggelam dalam itu. Jadi jika kita tidak mempunyai critical thinking, dengan kata lain kita cek dan recheck dan sikap kita itu tidak langsung percaya apa yang kita lihat, itu juga diperlukan. Kedua, kita juga harus mempunyai skill komunikasi yang berbeda. Dengan adanya dengan adanya digital technology itu, untuk berkomunikasi dengan orang itu saya kira sudah tidak lagi menjadi masalah besar. Kita dengan mudah bisa berkomunikasi. Namun demikian bagaimana caranya sehingga kita tidak terlalu merepotkan diri dengan hal ini, di mana kita banyak sekali orang yang minta sesuatu dari kita juga banyak perlu dari orang, sehingga bagaimana membuat itu lebih efektif dan efisien. Yang terakhir itu kolaborasi, ya. Jadi kolaborasi itu juga karena dengan adanya digitalisasi ini, karena kita bisa bicara langsung dengan berbagai macam orang dari berbagai macam organisasi, unit, atau juga strata sosial dan sebagainya. Ya, itu membuat kita harus memang fleksibel terhadap kolaborasi tersebut. Kita harus terbuka. Jadi salah satu kata kunci yang datang juga dengan digitalisasi adalah open. Open apa? Terbuka. Open source, open data, open banking, open, itu dimudahkan, dimungkinkan karena ada digitalisasi. Ya, karena kalau tidak ya susah. Baik. Ya. Jadi memang ada sejumlah soft skill yang harus ditambah, yang harus dibutuhkan ya di dunia industri. Tapi kami juga ingin tanyakan. Hard skill juga penting. Hard skill juga penting. Ya, soft skill dan hard skill tentunya ya Pak. Dan perlukah kita membentuk Silicon Valley di Indonesia? Tahan dulu Pak, jangan dijawab karena usai jeda kami akan kembali masih bersama dengan Ilham Habibie. Tetaplah bersama kami. Kompas Bisnis kembali untuk Anda dan kami masih bergabung dengan Ilham Habibie. Kita akan berdiskusi terkait dengan digitalisasi. Bagaimana sumber daya manusia kita, apakah mampu? Pak Ilham masih terhubung bersama dengan kami. Pak, ini perlu nggak sih Pak kita membentuk Silicon Valley di Indonesia? Dan kalau kita tahu di India ada yang namanya Bangalore, di Israel ada namanya Tel Aviv. Kita perlu nggak sih Pak untuk buat seperti ini juga, menyalip India dan juga mendekati Israel setidaknya? Oke, kalau saya mungkin cerita dulu bagaimana dengan Silicon Valley itu. Jadi Silicon Valley itu adalah ekosistem yang kolaboratif dan sinergistik antara sektor akademia dengan sektor industri, maksudnya startup atau perusahaan yang sudah berkedudukan lama, kemudian didukung oleh sektor finansial dan juga dimudahkan dengan adanya peraturan pemerintah yang mendukung kolaborasi antar pihak itu. Nah, itu terjadi di California, posisinya dekat kota San Francisco. Nah, di situ karena ada banyak mahasiswa yang cemerlang, itu dia dengan idenya mendirikan perusahaan kecil menjadi besar. Dulu itu sudah lama ada sistem itu, dari zaman kalau 50 tahun yang lalu sudah ada seperti itu, yang misalnya perusahaan yang kita kenal atau sekarang tidak begitu besar lagi tapi dulu besar sekali, itu Hewlett Packard, HP, itu mulai di situ juga. Sekarang perusahaan-perusahaan yang kita kenal juga seperti Google atau yang lain juga mulai di situ juga. Jadi tradisi kolaborasi antar pihak itu, terutama sektor akademia dan industri didukung oleh sektor finansial, itu penting sekali. Nah, itu memang melahirkan ekosistem seperti itu kita bisa temukan di berbagai tempat di dunia ini. Tadi Mbak sebut soal Israel, ada juga di Stockholm, ada juga di Berlin, di London, dan menurut saya di Jakarta juga ada seperti itu. Jadi di sini kita juga temukan banyak perusahaan kapital ventura, universitas ada,
dan juga apa namanya perusahaan-perusahaan startup kan yang sudah lebih dari $1 miliar atau unicorn, bahkan ada satu yang dekakorn itu lebih dari 10 kalau saya tidak salah ingat. Nah, yang belum saya lihat di sini adalah kolaborasi antar sektor akademia dan industri yang melahirkan startup. Ide-idenya itu bukan biasanya datang dari universitas. Jadi di sini kayak penelitian atau juga pengajaran yang terjadi di universitas belum kelihatan melahirkan ide-ide cemerlang yang kemudian menjadi inti daripada bisnis model perusahaan besar. Itu belum, dan padahal itu adalah intinya Silicon Valley di situ gitu ya menurut saya, dan itulah yang menurut saya perlu kita benahi. Tapi kalau kita lihat universitas kita apa sudah bagus? Ya bagus, sebagian, ya tidak semuanya, tapi sebagian sudah bagus sekali. Memang bisa diperbaiki lagi, tapi sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak menerapkan apa tadi yang saya ceritakan. Dengan adanya sinergi antar pihak, khususnya sektor akademia dan sektor industri didukung oleh sektor finansial, lahirlah startup yang cemerlang. Nah, ini sebetulnya di Jakarta atau juga di Bandung atau juga di Jogja dan di tempat lain di Indonesia ini bisa. Dan satu hal saat ini yang terjadi dengan adanya kebiasaan kita sudah kerja seperti ini, kita tidak harus bertemu secara fisik, tapi secara virtual itu sudah cukup efektif dan efisien. Sebetulnya Silicon Valley ke depan itu tidak perlu satu tempat lagi secara mutlak. Jadi bisa saja sebagian dari komponen ini itu mungkin tidak satu kota, tapi paling tidak satu negara. Jadi anggaplah sektor finansial itu semuanya di Jakarta. Tapi sektor finansial yang ada di Jakarta bisa saja mendukung misalnya sektor industri dan akademi di lain kota, misalnya Bandung dan Jogja. Kami tangkap poinnya, memang ini sudah ada ya kota-kota yang punya potensi besar. Tapi Pak, mampu nggak industri kita ini untuk menyerap? Jangan-jangan nih sudah banyak yang mengambil pendidikan digital, lapangan kerjanya justru malah nggak cukup nih Pak. Nah, kalau yang saya lihat ya adalah kalau perusahaan-perusahaan yang memerlukan talenta digital itu, kalau kita bicara mengenai fresh graduate, itu memang kita banyak. Tapi yang kita tidak banyak itu yang agak senior. Disitulah saya lihat bahwasannya masih banyak talenta digital yang kita perlukan. Karena memang kekurangan SDM digital di level itu, maka kita terpaksa harus entah import dari luar atau bahkan outsource keluar. Jadi bekerja dengan perusahaan yang misalnya ada di India. Itu atau juga di lain negara. Itu yang kadang terjadi. Karena memang kita masih kekurangan talenta digital yang senior. Kalau yang junior, yang fresh graduate, mungkin banyak ya, tapi itu bukan itu yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan saja. Jadi ada juga keperluan yang lebih senior dengan adanya pengalaman. Nah, karena memang industri kita di Indonesia di sektor digital memang sudah ada beberapa tahun, tapi kalau dibandingkan dengan lain negara mungkin masih kalah dari segi pengalaman, sehingga ya dalam keadaan seperti ini terpaksa kita bekerja dengan asing dari luar atau kita import mereka dari luar. Itu tidak menjadi soal sebetulnya menurut saya ya, karena kalau kita lihat di Silicon Valley, orang-orang yang cemerlang itu juga tidak semuanya asli orang Amerika. Banyak yang datang dari luar, dan yang penting adalah perusahaan-perusahaan yang maju sekali di Silicon Valley itu memang maju karena dia mengandalkan kepada SDM terbaik di dunia ini. Oke, Pak, ini terkait dengan di dalam negeri, proyeksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan ini sepertinya pemerintah belum punya gambaran tepat atau terbatas. Apa yang perlu diberesi dalam konteks digital? Tolong secara singkat, Pak. Oke, singkatnya begini, kalau menurut saya di pemerintahan kita ini kita perlu bereskan yang saya sebut di sini sebagai digital leadership. Kita ini masih kekurangan keputusan-keputusan yang inti, seperti misalnya bagaimana dengan kebijakan atau strategi AI atau artificial intelligence, bagaimana dengan kebijakan pemerintah dari segi cloud computing, gimana dengan banyak sekali hal yang perlu diputuskan. Kalau pertanggungjawabkan terkait dengan digital, menurut pengamatan saya terlalu tersebar di beberapa instansi pemerintahan, kementerian atau lembaga non kementerian, dan oleh karena itu diskusinya terlalu pelan dan kadang-kadang apa yang dihasilkan sebagai satu keputusan itu juga tidak optimal. Jadi adanya digital leadership yang jelas, jadi yang saya sebut di sini sebagai Chief Information Officer atau Chief Digital Officer nasional, itu udah menjadi kewajiban kita, mutlak. Itu saya ingin sekali itu ada di Indonesia, tapi belum kelihatan. Tapi mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat ada.
Insya Allah ya Pak. Ini memang mudah-mudahan. perlu ada terobosan baru dari pemerintah untuk Iya, bisa terus kalau menurut saya. menggencarkan, menggemakan digitalisasi dan juga meningkatkan bagaimana skill dari sumber daya manusianya. Terima kasih Bapak Ilham Habibi sudah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih.